Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran Al-Qur'an Hadis untuk kelas 3 pertemuan ke-6. Hari Rabu, 7 April 2021. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tafsir surah Al-Balad bagian pertama. Sebelum dimulai, silahkan kalian buka buku Al-Quran Hadis pelajaran ketiga tentang membaca dan menghafal surah Al-Balad halaman 9 dan 10. Memahami surah Al-Balad. Anak-anakku sekalian, surah Al-Balad ini merupakan surah yang ke-90, terdiri dari 20 ayat. Al-Balad artinya negeri. Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud negeri dalam surah ini adalah kota Makkah. Surah Al-Balad termasuk surah Makkiyah karena diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Marilah kita sama-sama simak surah Al-Balad beserta arti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Artinya, aku bersumpah dengan negeri ini. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri di sini adalah kota Mekkah. Kota Mekkah merupakan kota yang mulia, aman lagi suci. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tin, "Wa hadzal baladil amin." Dan demi negeri Mekkah yang aman. Kota Mekkah juga termasuk kota yang memiliki keistimewaan, dan di antara keistimewaan kota Mekkah adalah barang siapa yang berniat buruk di kota Mekkah maka terancam dengan azab yang sangat pedih. Bahkan ketika niat itu baru muncul di dalam hatinya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid fihi bil hadim bizulmin nudhiqhu min azabin alim." Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, artinya di kota Mekkah, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran surah Al-Hajj ayat 25. Nah, inilah salah satu kekhususan kota Mekkah yang tidak terdapat pada kota-kota lainnya. Jadi barang siapa yang menginginkan, berkehendak, bertekad, ya, atau berniat untuk melakukan keburukan di kota Mekkah, maka dia terancam dengan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Artinya, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekkah ini. Ayat ini bermakna dan kota suci Mekkah halal bagi engkau Muhammad. Maksudnya adalah dibolehkan bagi Nabi untuk berperang di kota Mekkah. Ini terjadi ketika Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekkah pada tahun 8 Hijriah, tatkala Nabi menyerang kota Mekkah, yang pada asalnya dilarang berperang dan menumpahkan darah di kota Mekkah, dan hal ini pun diketahui oleh orang-orang musyrik Quraisy. Namun pada saat Fathul Makkah, maka Allah menghalalkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk memerangi kaum musyrikin di Mekkah. Ayat ketiga, wa walidi wa ma walad, artinya dan demi pertalian bapa dan anaknya. Maksudnya adalah demi orang tua dan anak yang dia lahirkan. Lalu siapa yang dimaksud orang tua dan anak yang dilahirkan? Nah, sebagian ulama mengatakan Nabi Adam dan keturunannya. Sebagian yang lain mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian beranak pinak sampai lahirlah Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Maksudnya adalah seorang manusia atau seorang anak sejak lahir sudah mengalami kepayahan. Pada saat dilahirkan, pusarnya dipotong, kemudian dia harus menyusu kepada ibunya, dan kadangkala air susu ibunya tidak lancar. Nah, tatkala giginya tumbuh, ia merasa kesakitan dan panas. Setelah dia bertumbuh semakin besar, dia harus menghadapi kehidupannya. Setelah dia menikah, dia harus menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Nah, ketika memasuki masa tuanya, badannya mulai lemah dan terus-menerus mengalami kepayahan hingga akhirnya dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, di dalam kubur dia akan ditanyai oleh para malaikat. Kemudian dia dibangkitkan lagi dalam keadaan payah. Ini semua menunjukkan bahwa ada Tuhan yang mengatur dirinya. Kalau seandainya tidak ada yang mengatur, tentu dia tidak akan memilih kesulitan dan kepayahan tersebut. Karenanya, hendaknya ia tunduk kepada Tuhan tersebut yang mengatur segala urusan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara maksud dari kepayahan yang disebutkan di dalam ayat ini. Ayat kelima, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Artinya, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya, sehingga manusia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa yang dia inginkan, seakan-akan dia cuma hidup sekali dan tidak akan dihidupkan lagi pada hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur dan tulang belulangnya berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu membangkitkannya? Itulah maksud dari ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ayat ke-6, yaqulu ahlaktu malal lubada. Artinya, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Kebiasaan orang-orang yang kafir, mereka menghabiskan harta mereka sepuasnya. Menghabiskan harta untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau untuk berpoya-poya untuk kesenangan dunia mereka. Untuk pembahasan tafsir surah Al-Balad ini, kita cukupkan dulu sampai ayat ke-6 ya. Insyaallah pada pertemuan ke-7 kita akan melanjutkannya kembali. Dan untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas yang harus kalian kirimkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.